Apakah kalian tahu bagaimana tanda-tanda mayit yang baik dan buruk? Tanda-tanda mayit yang baik. Yang pertama, keningnya berkeringat. Dan yang kedua matanya mengeluarkan air mata. Yang ketiga, janur hidungnya mengembang. Dan yang keempat, wajahnya ceria. Kemudian untuk tanda-tanda mayit yang buruk, yang pertama, wajahnya kelihatan sedih dan takut. Yang kedua, rohnya sulit keluar, bahkan sampai seminggu. Dan yang ketiga, kedua sudut bibirnya berbusa. Selanjutnya yaitu pengurusan jenazah. Apa sih pengurusan jenazah itu? Pengurusan jenazah yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menjaga kebersihan, menghormati, dan merawat jenazah seseorang setelah meninggal. Mengapa harus dilakukan pengurusan jenazah? Karena sebagai wujud upaya memuliakan manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan yang paling dimuliakan Allah. Apa hukumnya mengurus jenazah? Hukum mengurus jenazah yaitu fardu kifayah, yang berarti wajib dilakukan. Namun, bila sudah dilakukan oleh muslim yang lain, maka kewajiban ini gugur. Apakah jenazah non-muslim juga wajib kita urus? Jawabannya tidak, karena jenazah yang wajib diurus oleh umat Islam adalah jenazah umat Islam. Sedangkan jenazah orang non-muslim, umat Islam tidak wajib untuk mengurusnya secara islami. Artinya, tetap diurus proses pengurusan jenazahnya, tetapi tidak sampai disolatkan. Bagaimana kriteria jenazah yang tidak wajib sempurna pengurusannya? Yang pertama, jenazah umat Islam yang mati syahid dalam peperangan. Cukup mereka dikuburkan dengan pakaian yang mereka kenakan meskipun dalam keadaan berlumuran darah, tanpa dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Yang kedua, jenazah bayi yang keguguran dan belum sempurna bentuknya. Yang ketiga, jenazah umat Islam yang hilang atau tidak ditemukan, seperti tenggelam. Yang keempat, jenazah umat Islam yang rusak berat karena kecelakaan atau hangus terbakar. Tidak dimandikan, tetapi cukup ditayamumkan atau disesuaikan dengan kondisinya. Bagaimana pahala yang didapat dari pengurusan jenazah? Pahala yang didapat yaitu barang siapa mengantarkan jenazah seorang muslim karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menyolati dan selesai menguburkannya, maka ia pulang dan membawa pahala 2 kirot. Setiap 1 kirot besarnya sampai dengan gunung Uhud. Namun, barang siapa yang menyolatinya lalu pulang sebelum dimakamkan, maka ia pulang dengan membawa pahala 1 kirot. Hikmah dalam pengurusan jenazah yaitu yang pertama, mendorong manusia untuk meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengingatkan kepada manusia akan kematian. Yang ketiga, mendorong manusia untuk memperbanyak amalan soleh. Yang keempat, mendorong manusia untuk meningkatkan kualitas sebagai makhluk sosial. Yang kelima, mendorong manusia untuk senantiasa menutupi aib sesama hamba Allah. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap menghargai dan menghormati pengurusan jenazah. Selanjutnya yaitu ada hal-hal apa saja sih yang perlu dilakukan dalam merawat jenazah? Hal-hal yang perlu dilakukan dalam merawat jenazah yaitu yang pertama, memandikan, yang kedua, mengkafani, yang ketiga, mensolati, dan yang terakhir, memakamkan. Yang pertama yaitu memandikan jenazah. Apa itu memandikan jenazah? Memandikan jenazah adalah menyucikan dan membersihkan jenazah dari najis dan kotoran yang menempel pada tubuh jenazah, sehingga jenazah berada dalam keadaan suci. Apa saja yang dibutuhkan untuk memandikan jenazah? Yang pertama ada ember, yang kedua ada gayung, yang ketiga 3 jenis air biasa, air sabun, dan air kapur baris. Yang keempat, sarung tangan. Yang kelima, kain penutup mayat. Yang keenam, handuk. Yang ketujuh, alat mandi. Yang kedelapan, masker. Kesembilan, tempat sampah. Syarat orang yang memandikan jenazah. Yang pertama yaitu balik dan berakal. Yang kedua, niat memandikan jenazah. Yang ketiga, terpercaya. Yang keempat, jika jenazahnya laki-laki, maka yang memandikannya adalah laki-laki dan istrinya. Kelima yaitu jika jenazahnya perempuan, maka yang utama memandikannya adalah dari perempuan serta suaminya. Yang keenam, jika jenazahnya seorang anak-anak, maka laki-laki dan perempuan boleh memandikannya, tetapi diutamakan dari keluarganya. Bagaimana cara memandikan jenazah?
Yang pertama, siapkan tempat untuk memandikan jenazah dan barang yang dibutuhkan. Yang kedua, letakkan jenazah di tempat yang tertutup. Yang ketiga, kain penutup jenazah dilepaskan, selain kain untuk menutup aurat. Selanjutnya yaitu niat jenazah. Niat untuk jenazah perempuan yaitu nawaitul ghusli li hadatil mayyitati lillahi ta'ala. Dan untuk jenazah laki-laki yaitu nawaitul ghusli li hadal mayyiti lillahi ta'ala. Selanjutnya yaitu mengkafani. Apa itu mengkafani? Mengkafani jenazah berarti membungkus jenazah dengan kain kafan dan dilakukan setelah jenazah dimandikan secara sempurna. Mengapa kain kafan dianjurkan berwarna putih? Karena warna putih dianggap sebagai warna terbaik dari seluruh warna. Hal ini juga dimaksudkan agar jenazah atau mayit akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci dalam keadaan suci dan bersih. Apa saja yang diperlukan dalam mengkafani mayit? Yaitu 1. Kain kafan. Untuk laki-laki 3 lembar, untuk perempuan 5 lembar. Kenapa perempuan lebih banyak kainnya? Karena perempuan juga punya lebih banyak aurat atau bagian tubuh yang harus ditutup. Yang kedua, tali pengikat. Ada yang bilang untuk laki-laki 5 buah, untuk perempuan 7 buah. Dengan rincian atas kepala, leher, bawah tangan, pinggung, lutut, pergelangan kaki, bawah kaki. Yang ketiga yaitu kapas untuk menutupi lubang di tubuh mayit. Bagaimana cara mengkafani jenazah? Yang ke-1, siapkan tali pada bagian bawah. 2. Hamparkan kain selapis demi selapis di atas tali dan beri wangian di tiap helainya. 3. Letakkan jenazah di atas kain yang telah disusun. 4. Tutup lubang hidung, telinga, dan lain-lain menggunakan kapas dan mulai mengkafani jenazah dengan catatan kain di bagian kanan berada di atas kain bagian kiri. 5. Ikat tali pengikat dan usahakan ikat berada di sebelah kanan. Ikat dengan rapi namun tidak terlalu kencang agar mudah dibuka saat dimakamkan nanti. Mengapa tali pengikat diusahakan diikat di sebelah kanan? Untuk memudahkan saja saat membuka ikatannya saat dimakamkan nanti. Yang dimaksud dengan sholat jenazah itu, sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan untuk mendoakan seorang muslim atau muslimah yang telah meninggal dunia, baik dia laki-laki maupun perempuan, orang dewasa maupun anak-anak. Sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Lalu siapa yang berhak menyolatkan jenazah? Yang berhak menyolatkan jenazah adalah seluruh orang muslim berhak menyolatkan jenazah. Namun ada yang paling berhak, yaitu orang yang diwasiatkan, ulama atau pemimpin agama, orang tua jenazah, anak-anak jenazah, keluarga terdekat, dan kaum muslimin. Kalau jamaah gimana posisinya? Pastikan jenazah menghadap ke arah kiblat. Untuk jenazah laki-laki, posisi imam berada di kepala jenazah, sementara posisi makmumnya di belakang imam dengan urutan makmum laki-laki dewasa, kemudian perempuan dewasa, dan upayakan jumlah safnya ganjil. Untuk jenazah perempuan, posisi imam berada di tali pusar jenazah, sedangkan ketentuan makmumnya sama dengan jenazah laki-laki. Lalu membaca niat untuk sholat jenazah perempuan atau laki-laki. Takbir pertama membaca Al-Fatihah, takbir kedua sholawat Nabi, takbir ketiga membaca doa untuk jenazah, terus salam. Selanjutnya yaitu proses pemakaman jenazah. Apa saja sih yang harus dipersiapkan saat pemakaman jenazah? Yang pertama yaitu makam, kurang lebih sedalam 4 hasta atau 2 meter. Mengapa harus 2 meter? Tujuannya agar jenazah tidak mengeluarkan bau serta menghindarkan dari binatang buas yang menggali dan memangsanya. Yang kedua yaitu liang lahat dan liang syak. Apa perbedaan liang lahat dan liang syak? Yaitu jika liang lahat adalah liang yang dibuat agak menjorok di sisi kubur arah kiblat sebagai tempat jenazah, sedangkan liang syak adalah liang yang di tengah-tengah kubur untuk tempat jenazah, dibuat untuk ukuran jenazah. Jika dalam kondisi tanah keras kokoh digunakan liang lahat. Apabila kondisi tanah lunak, berpasir, lembek, dan miring digunakan liang syak. Kapan waktu yang tepat untuk memakamkan jenazah? Selain 3 waktu yang dilarang berikut ini. Yang pertama, saat matahari terbit hingga ia agak meninggi. Yang kedua, saat matahari tepat berada di pertengahan langit hingga ia telah condong ke barat. Yang ketiga, saat matahari hampir terbenam hingga ia terbenam sempurna malam hari juga
tidak dianjurkan. Namun kalau dalam keadaan terpaksa, tidak apa-apa. Contohnya, takut kalau menunggu sampai pagi mayatnya membusuk, atau yang menguburkan bisanya malam. Bagaimana cara memakamkan jenazah? Yang pertama, jenazah dikeluarkan dari keranda dan mulai memasukkan jenazah dimulai dari arah kepala secara perlahan-lahan dengan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Yang kedua, meletakkan jenazah di lubang liang lahat dalam keadaan miring ke kanan menghadap kiblat dan kepala berada di arah utara. 3. Membuatkan bantalan dari tanah dan diletakkan di bawah pipi jenazah, leher bagian belakang, punggung, pinggul, dan paha. Tujuannya agar jenazah dapat berposisi miring ke arah kiblat. Yang keempat, membuka tali kain kafan bagian kepala dan menempelkan pipinya di tanah. Sunahnya diazani dan diiqomah. Yang kelima, menutup liang lahat dengan papan atau bambu agar tidak terkena reruntuhan tanah. Yang keenam, menutup lubang kuburan dengan tanah secara perlahan seraya mendoakan jenazah agar mendapatkan rahmat Allah dan perlindungan dari siksa kubur. Yang ketujuh, setelah timbunan makam sempurna, maka yang hadir disunahkan menaburkan 3 genggam tanah ke arah makam dengan membaca Allahumma maghfir lahu dan Allahumma sabithu. Yang ke-8, membacakan doa untuk jenazah sebelum meninggalkan kuburan dengan membaca Anasallahu wa syatakum wa rahimallahu kurbatakum wa taja'ahu wa zalahu an sayyatikum wa qabillahu hasanatikum. Kenapa perlu dikasih papan penutup? Yaitu agar tidak terkena reruntuhan tanah, ditakutkan nanti ada kain kafan yang terbuka atau bergeser. Padahal yang boleh menyentuh bumi hanyalah bagian pipi kanan. Kenapa tali harus dibuka? Menurut suatu hadis, bila mayat sudah terletak di kubur, maka dilepaskanlah segenap ikatan dari tubuhnya, berharap nasib baik yang membebaskannya dari kesulitan di alam barzah. Karenanya, makruh hukumnya bila mana ada sesuatu yang mengikat bagian tubuh jenazah, baik jenazah anak-anak maupun jenazah dewasa. Lalu, bagian mana yang harus menyentuh bumi? Yaitu bagian wajah kanan. Mengapa harus dilakukan penaburan 3 genggam tanah? Hikmahnya bahwa hal yang paling penting dari perkara yang akan dihadapi mayit setelah dikubur adalah menghadapi pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Maka selayaknya memberikan talqin kepada mayit agar si mayit mampu menjawab pertanyaan dari munkar dan nakir. Bagaimana kalau ada banyak mayit tapi lahannya sedikit? Diperbolehkan memasukkan beberapa mayit ke dalam satu lahat apabila memang kondisi tidak memungkinkan, dengan catatan mayit yang paling banyak menghafal Al-Quran didahulukan.